Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di video kedua. Ini akan kita bahas tentang komponen elektronika. Di pertemuan pertama kita sudah bahas itu apa dari elektronika sampai ke listrik, pembahasan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Lanjut yang pertemuan kedua ini akan kita bahas itu komponen elektronikanya, yaitu dibagi dua, ada komponen pasif dan komponen aktif. Kalau komponen pasif itu apa namanya, intinya itu dia bisa dicek ya, atau dihitung atau diketahui hasil, bukan hasil ya, tapi bentuk dari komponen itu sudah diketahui dari fisik, jadi dilihat udah bisa dicek gitu ya, tanpa ada sumber listrik ini ya, sumber tegangan. Maaf sebentar. Sip, itu yang komponen pasif. Lanjut nanti yang kedua itu komponen aktif ya. Kalau komponen aktif itu ini harus ada sumber tegangan dulu baru bisa diketahui ya, bisa dicek atau bisa diuji kalau komponen itu, oh ini wattnya berapa, ampernya berapa, berapa volt. Nah itu dia. Contoh itu nanti kalau yang aktif ya itu biasanya terbuat dari bahan semikonduktor. Ya, contoh itu dioda dan transistor, IC atau ada yang lainnya. Kalau di komponen pasif itu contohnya biasanya terbuat dari gulungan kawat ya, atau kumparan. Contoh itu seperti kondensator nih, maaf, induktor ini, resistor, sampai nanti berbentuk ini ya, kumparan, transformator. Nah, jadi inti itu bisa di dalam yang komponen pasif itu terbuat dari gulungan kawat di dalamnya ya. Kecuali nanti dari kapasitor ini. Tapi tetap juga di dalam itu seperti kumparan, nanti lapisan apa namanya, oh, penyimpanan arus nanti di situ dan tegangan gitu ya. Kedua ini komponen ini mungkin ada ciri fisik yang lain ya. Kalau tadi pasif saya bilang seperti kumparan di dalamnya, kalau yang aktif itu seperti semikonduktor atau bentuknya itu seperti hitam gitu ya, contohnya seperti ini ya. Komponen ini hitam hitam dari germanium itu, contohnya dioda, transistor, IC atau microchip yang lainnya. Oke, lanjut. Di video kedua ini akan saya bahas khusus nanti komponen pasif terkhusus juga, yaitu resistor. Terkhusus juga itu resistor yang tetap. Oke, sip. Eh, Sedikit lagi saya tambahkan ciri-ciri dari pasif dan aktif ini. Kalau komponen aktif ini biasanya tidak ada boleh yang terbalik pemasangannya gitu ya. Nah, setahu saya itu efeknya kan berbahaya ya. Atau terjadi percikan api kah, atau nanti kerusakan di komponen itu gitu ya. Itu komponen aktif. Kalau komponen pasif bukan bisa dibalikkan semua, enggak. Ada sebagian komponen itu yang bisa pemasangannya terbalik ya. Contohnya itu nanti seperti resistor atau kapasitor. Ini terkhusus ya, kapasitor itu yang non polar. Lanjut nanti induktor ya, ini boleh terbalik penggunaannya. Sebagian juga nanti di kumparan dan transformator ya. Biasanya penggunaan di transformator ini inputnya ya terkhusus ya, itu boleh terbalik karena itu tegangan dari tegangan AC gitu ya. Mungkin kalau ada yang salah dari informasi saya nanti boleh di komen di bawah. Lanjut, akan saya bahas itu tentang resistor. Di resistor itu ini apa namanya, ditemukan oleh si Ohm ini ya, Simon Ohm. Ini tahun berapa, 1787 ya, sampai 1805 ini 54 ya. Jadi ahli fisika yang menemukan nanti hambatan itu bentuknya besar dulu fisiknya tuh ya. Mungkin saya lihatkan di Google nanti ya, hukum Ohm gitu ya. Sebentar saya coba lihat ini lambang Ohm gitu ya. Oke, sip. Lambang Ohm itu nih seperti ini ya, atau orang nyebutnya omega. Oh, ini lain lagi ohmnya gitu ya.
Oke, sip. Lanjut nanti di materi ini di resistor, khusus resistor ya. Ini dia. Dari resistor itu bermacam-macam. Mungkin yang biasa yang kita pelajari itu nanti yang bentuk itu yang berwarna-warna seperti ini, warna-warni. Ya, nanti ada susunan warna juga di sini. Ya. Oke, jadi resistor itu akan saya bagi 4 macam. Ada yang tetap, ada yang variabel gitu ya. Nah, yang 3 ini variabel ya. Tapi variabelnya yang pertama ini tergantung dari sentuhan atau nanti putaran jari untuk memutar nanti resistensi itu. Bisa mengontrol nanti dari 0 sampai berapa kapasitas dari sebuah tahanan itu, atau potensiometer atau tripod nanti. Trimpod ya, bukan tripod ya. Lanjut nanti LDR ini variabelnya tergantung dari cahaya. Ya, LDR ini bukan LDR yang itu gitu ya, bukan, tapi LDR ini light dependent resistor gitu ya. Jadi dia resistor ini tergantung dari pencahayaan yang masuk gitu ya. Lanjut nanti ini yang variabel juga. Variabelnya itu tergantung dari suhu ya. Itu dibagi dua juga, ada NTC sama PTC gitu ya. Ada nanti dari negatif, ada juga yang positif. Nanti ini kita bahas di video selanjutnya ya, yang variabel. Jadi yang kita bahas terlebih dahulu itu yang tetap terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita masuk di tabelnya. Ya, ini ada susunan warna dari sebuah resistor itu. Mulai dari warna gelap sampai nanti yang paling terang dasarnya ya, seperti itu. Atau ini susunan sudah ketentuan gitu ya. Menjadi dari warna berubah jadi angka ya. Nanti saya akan bikin soal itu dari angka menjadi warna atau warna menjadi angka gitu ya. Sip. Ini ada warna hitam, coklat, merah, jingga atau oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, dan putih. Yap, ini warna dasar dari sebuah resistor itu. Bagaimana yang 3 ini? 3 ini nanti termasuk dari toleransi ya. Toleransi dari sebuah resistor itu bisa berlebih atau kurang ya, itu persenan nanti. Nanti warna toleransi ini biasanya taruh di paling ujung ya. Nah, ada warna emas, perak, polos ya. Atau nanti juga toleransi yang berwarna coklat ujungnya. Ini biasanya resistor itu yang terbuat dari bahan metal ya. Oh ya, saya lupa. Resistor ini ada 2 macam juga bahannya. Ada terbuat dari karbon dan dari metal. Biasanya kalau dari karbon tuh ada 4 pita, atau orang nyebutnya ada yang gelang, ada yang pita, ada cincin, ada apalah itu ya. Intinya warna yang ada yang melingkar nanti di resistor itu gitu ya. Pertanyaan, boleh nggak pemasangan resistor itu terbalik? Boleh gitu ya. Jangan nanti dicemasin orang atau ditakuti. Oh nih kalau pasang resistor terbalik bisa meledak. Oh jangan gitu ya. Harus yakin dulu kalau resistor itu pasangnya kalau terbalik nggak masalah gitu ya. Ya, ini kelebihan dari komponen pasif tadi yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Oke, lanjut. Sebagai contoh, saya ambil nanti dari gambar resistor. Sebentar. Ini dia. Nanti ini kita bahas. Saya pakai Paint aja lah. Ini dosen pakai Paint gitu. Oke, sip. Saya ambil nanti resistor sini. Coba ambil dulu ya. Ada keluar nggak ya? Oke, sip. Sini ada resistor mana ya? Mantap ya. Yang mudah dipelajari ya. Inilah. Nah, ini sudah diketahui nih. Resistor 330 ohm. Oke, sip. Ini akan saya coba ambil image-nya. Saya tampil di sini. Sebentar, ada kesalahan. Oke, sip. Oke, sini ada warnanya itu oranye
Ya, saya coba ambil pensil dulu, ukuran paling besar, warnanya oranye. Oh iya, sebagai kunci ya, warna yang ada di pen ini sebenarnya susunan dari warna resistor gitu ya. Tapi ada gangguan sedikit di warna abu-abu sama warna biru keunguan ini gitu ya. Ini biru terang ini. Saya contohkan tadi kayak warna hitam 0, coklat 1, merah itu 2, oranye itu 3, kuning itu 4, 5 itu hijau, biru itu 6. Ini biru juga, biru gelap ya. Bukan 7, tapi 7-nya di ungu. Nah, 8-nya baru pindah ke warna ini gitu ya, abu-abu, baru putih. Ya, sebenarnya ini sudah membantu nanti antum buat belajar warna resistor itu. Kecuali nanti yang terbalik itu warna abu-abu ya, sama warna biru terang ini. Apa namanya? Indigo namanya, aneh-aneh aja gitu. Ini warnanya grey gitu ya. Oke, sip lah. Terserah ya dia bikin nama apa gitu ya. Oke, kita bahas lagi yang pertama ini, resistor yang pertama. Saya beri contoh satu resistor dulu. Saya ambil dari warna merubah jadi angka. Ini warnanya oranye ya. Saya bikin oranye aja. Warna yang pertama ini, warna yang kedua, warna yang ketiga, warna yang keempat. Oke, 1, 2, 3, 4 ini ya. Saya baca dari warna oranye ini. Kenapa? Ini toleransi gitu ya. Warna ujung ini toleransi. Oke, ini warna oranye. Saya singkat OR aja. Oke, sip. Ini warna oranye. Warna yang kedua warna oranye juga. Yang ketiga tuh warnanya coklat. Oke, sini warna coklat. Coklat ya. Oke. Ini warnanya emas. Saya ambil aja warna yang ini ya. Gold nih, emas. Ini emas. Saya bikin E. Oke, sip. Ini akan saya garis dulu biar mudah dipahami. Ada 4 warna, oranye, coklat, emas. Ini ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Ya, cincin atau pita atau gelang atau apalah itu ya yang melingkar di resistor ini. Oke, oranye ini coba lihat tabel lagi. Ini oranye atau jingga itu warna 3. Itu angkanya 3. Berarti di sini 3. Ini oranye lagi berarti angka 3. Lanjut nanti ini coklat. Oke, coklat itu kan 1 gitu ya. Nih, coklat itu 1. Oke, saya kasih rumus dulu. Cincin atau gelang atau pita yang melingkar di 2 terakhir, ingat ya, 2 terakhir. 2 ini terakhir gitu ya. Itu perkalian 10 gitu ya. Contohnya ini ya, kali 10 pangkat 0, 10 pangkat 1 sampai nanti 10 pangkat 9. Jadi biar mempermudah, jumlah ininya, angka ini dikalikan 10 atau bikinkan angka nolnya berapa tergantung jumlah ini gitu. Kalau dia coklat berarti 1. Berarti yaudah bikinkan angka nolnya 1 kali. Oke, emas. Ya, ini berarti ini 5%. Ya, ini sesuai dengan tabel ini yang sudah saya lihatkan tadi. Ini dia. Ini 5% warna emas ya, toleransinya. Oke. Berarti ini resistornya 330. Oke, sip. Toleransinya 5%, bisa lebih dari 330 atau kurang dari 330 ohm ya. Ini satuannya 330 ohm. Oke. Untuk memahami perkalian 10 di 2 digit terakhir ini, saya coba kasih contoh warnanya itu berbeda dengan yang ini ya. Saya coba kasih warnanya merah misalnya. Contoh nih ya, ini saya coba hapus dulu. Ini tidak sesuai dengan gambar yang ini gitu ya. Oke. Ini kan saya hapus. Coba saya ganti ini dengan warna merah. Oke, jadi warna ini warna merah. Oke, warna merah. Sedangkan warna merah itu angkanya 2. Bagaimana perkalian 10-nya? Oke, sini rumusnya itu 10 pangkat 2.
Ya udah, buat mempermudah antum semua buat menghitung. Kalau tadi warnanya coklat itu perkalian 1 kali 10 atau 10 pangkat 1, sekarang merah 10 pangkat 2. Ya udah, bikinkan nanti sini angkanya itu nolnya 2 kali. Oke, jadinya 3300 ohm. Toleransi masih sama ya, 5%. Berarti ini yang contoh yang kedua saya bikin untuk memudah memahami perkalian 10 ini. Di dua pita atau gelang atau cincin yang terakhir ya. Ingat, yang kedua yang terakhir, bukan yang terakhir. Yang terakhir itu toleransi ya. Ingat, ini toleransi. Kalau yang ini perkalian 10. Oke, sip. Berarti sini tulisannya hasilnya 3300. Oke, ohm. Cuman ini sudah disingkat sama orang misalnya ya, menjadi 3K3 ya. Kenapa seperti itu ya, sudah ketentuannya ya. Yang 1000 itu ya, 1000 itu ya, saya buat sini 1000 ohm itu sama dengan 1K gitu ya. 1K. Nah, itu dia. Antum kan biasa seperti itu. Belanja misalnya beli handphone 5000K. 5000K berarti 5 juta gitu ya. Oke, sip. Apalah 500K berarti 500.000, ada disingkatin KKK gitu ya, apalah gitu ya. Oke, di resistor seperti itu ya. Kalau 1000 ohm berarti 1K ohm ya, 1 kilo ohm. Atau nanti kalau lebih dari ini, nolnya sudah 6, kalau sudah 1 juta gitu ya. Oke, saya kasih maaf. Oke, 1 juta ohm itu disingkat bukan 1000K, bukan, disingkat jadi 1 M lagi. M itu mega gitu ya. Mega ohm gitu. Berarti ini kalau lewat di hambatan itu mungkin sedikit yang keluar lagi arus dan tegangannya gitu ya. Oke, sip. Ini baru contoh yang pertama. Saya ambil lagi contoh yang kedua, itu ambil di Google lagi. Coba cek lagi. Mana ya? Yang kemarin mana ya? Oh iya. Untuk ini ukuran resistor juga ada di sini. Ini yang SMD, ini yang apa namanya? Yang dipnya atau nanti di board nanti kompon apa namanya? Papan ininya. Jadi akan saya bahas dulu mungkin ukuran. Nah, jadi ukuran resistor itu ukuran fisik ya. Alhamdulillah. Mana ya? Jadi ukuran resistor itu watt. Saya bikin watt aja biar mudah dipahami. Mana ya contohnya ya? Ini dia. Resistor itu mungkin ada ukurannya yang paling besar. Ini ya. Ini resistornya terbuat dari kapur. Saya lihatkan ini. Ya, ini dia. Ada yang terbuat dari kapur. Ini biasanya 10 watt yang paling besar. 5 watt ini bukan warna lagi ya, tapi emang dibikinkan angka langsung gitu ya. 5 watt 10 ohm ya, ini kecil nih. Nah, lanjut nanti ada juga resistor tuh yang paling besar ya, yang ada warna itu. Ini 2 watt. Lanjut di bawah itu ada yang 1 watt, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada juga nanti yang 1/8 ya. Biasanya itu yang paling kecil ya. Ini dia contohnya. Ini yang 1/8 yang paling kecil ya. Tapi saya kurang tahu pasti ya. Ini dia. Ukuran fisik itu berapa ini ya, apa namanya, berapa mili, berapa senti, saya kurang tahu juga fisik ininya. Intinya di situ akan dihitung wattnya juga, kemampuannya ada berapa. Satu lagi nanti ada warna pitanya, kecuali yang ini ya, yang kapur. Biasanya konsep juga semakin besar ukuran fisik berarti semakin besar wattnya. Berarti kemampuannya semakin besar juga gitu. Ketahanannya juga akan semakin besar. Beda nanti ini yang semakin lama semakin kecil ya. Makanya banyak teknologi sekarang nih apa namanya, berlawanan dari hukum watt itu gitu ya. Kalau bisa ukurannya kecil tapi lebih lama tahannya gitu ya. Atau konsumsi listriknya akan lebih kecil juga di situ gitu.
semakin kecil dia ukuran wattnya. Lanjut, mana ya, saya ambil resistor mana lagi ya? Mana saya contoh ambil aja yang berapa ya, 5 inilah 5660. Oke, sip. Ini dia. Ini boleh lah, ini si Mas nih, saya kenal orang ini gitu ya. Oke, sip. Oke Mas, dari Jogja Robotika nih ya, saya ambil nih contohnya. Ini saya bikin file baru, ini boleh saya save namanya itu buat resistor 1 ya, belajar. Oke, sip. Ini contoh yang kedua, saya ambil komponennya itu 6, katanya nih 650 ohm gitu ya, dengan toleransi 5%. Oke, biar nggak ini saya hapus ini ya, bisa nggak di crop ini ya. Oh bisa ya. Oke, sip. Oke. Ini hilang foto si Mas nanti, aduh. Oke, sorry ya Mas. Oke, sip. Lanjut, ini saya ambil warna yang pertama tuh warna hijau. Kenapa nggak dari emas saya ambil? Sudah saya bilang tadi itu toleransi gitu ya, bernama emas ya. Ini mohon maaf bagi yang apa namanya, rabun senja gitu ya, senja gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti ini coba dipahami warna ini, jangan sampai ada yang terbalik atau yang salah nanti penglihatannya dari warna ini. Mohon maaf, mungkin ada yang rabun senja atau rabun buta warna gitu ya, sama aja warna mungkin sama dia gitu, hijau aja semua gitu ya, hijau laut gitu ya, atau lah apalah namanya itu ya. Sip. Ini warna pertama tuh ada warna hijau, warna kedua tuh ada warna biru, warna ketiga itu ada warna coklat, warna keempat itu ada warna emas ya. Oke, sip. Ini saya garis terlebih dahulu biar mudah memahaminya. Oke, sip. Ini dia, ada warna hijau, ada warna biru, warna coklat. Ini kemana perginya nih? Oke, sip. Ini warna emas gitu ya. Pokoknya paham aja lah gitu ya. Sip. Warna hijau ini 5 ya, sesuai dengan ini hijau 5. Oke, sip. Ini hafalkan nanti ya angka ini, warna ini ke angkanya. Berarti hijau ini 5, biru ini 6, ini coklat. Nah, ingat konsep saya tadi, pita 2 terakhir itu perkalian 10 gitu ya. Pita yang terakhir itu toleransi. Oke, sip. 2 ini ya satuan gitu ya. Yang 2 terakhir itu perkalian 10, yang terakhir itu toleransi. Sip. Coklat itu sama dengan 1 gitu ya. Berarti nolnya cukup 1 kali kita bikin. Oke, sip. Berarti ini 5%. Ya, sesuai dengan kata si Mas tadi, katanya resistor ini 560 ohm, toleransi 5%. Nah, ini dia. Betul ya. Oke, sip. Setengah watt. Nah, ini dia. Ukuran setengah watt itu berapa tuh? Enggak, saya kurang tahu juga pastinya berapa. 1 senti kah panjang atau berapa diameternya, kurang tahu saya. Oke. Ini resistornya 560 ohm ya. Ini ohm. Oke, sip. Mungkin itu baru 2 contoh dari warna ke angka gitu ya. Mungkin selanjutnya akan saya buatkan contoh itu dari angka ke warna. Oke, sip. Mungkin masih di video ini juga. Ini saya hapus dulu. Namanya tuh resistor 2 belajar gitu ya. Oke, sip. Ini kan saya hapus lagi. Sip. Saya contohkan dari angka ke warna. Saya ambil nih, misalnya tuh warnanya apa ya, saya pengen resistornya tuh 1000 ya, 1000 ohm atau
sama dengan 1 kilo ohm gitu ya. Oke, sip. 1000 ya. Ini saya pengennya 4 pita ya, atau 4 cincin. Nah, berarti ini kita bagi nih. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini berarti sudah 3. Berarti yang keempat berarti ini toleransi gitu. Ini toleransi. Saya pengennya ini terbuat dari karbon. Berarti toleransinya warna emas. Berarti di sini langsung saya bikin warna emas. Emas gitu ya. Apalah susah kali megang mouse nih. Sip. Berarti ini 4 pita. Berarti ini saya ambil ujung dulu. Nah, ujung ini toleransi yang pasti terlebih dahulu gitu ya. Berarti ini angka 1. 1 itu berarti warnanya apa? Saya lihat ini 1 tuh coklat. Udah, berarti sini warnanya coklat. Oke, sip. Ini warnanya coklat. Ini digit yang kedua angkanya 0. Berarti di sini warnanya hitam. Ya, coba lihat tabel lagi, ini hitam itu 0 gitu ya. Berarti di sini hitam. Oke, sip. Hitam gitu ya. Oke, sip. Berarti ini oke, sini oke. Toleransi juga sudah oke. Berarti yang sisa lagi yang ini sama ini gitu ya. Maaf. Bang ini sama yang ini gitu ya. Oke. Ini sisanya 2. Sedangkan kita pengen ada 4 pita ya. Ini 1, 2, 3 dan 4. Ya, 1, 2, 3 dan 4. Oke, sip. Ini baru contoh yang 4 pita ya. Nanti kita masuk yang kelima pitanya. Oke, berarti ini sisa 2. Untuk 2 digit angka 0 ini berarti warna apa yang kita tulis berarti? Untuk angka 2 berarti warnanya apa? Merah. Berarti di sini warna pita atau warna cincinnya itu warnanya merah. Sip. Ya, coba nanti kita balikkan lagi warna ini ke angka sama nggak gitu. Kalau dia sama berarti betul gitu ya. Biasanya akan lebih mudah dari angka ke warna daripada warna ke angka gitu ya. Biasanya gitu ya. Berarti warnanya itu nanti di resistor itu warna-warna coklat, hitam, merah dan emas. Nanti saya coba bikin gambar resistornya itu seperti ini ya. Ada resistor. Biasanya seperti ini. Oke. Ini contoh jeleknya aja gitu ya. Jangan ditiru gitu ya. Sip, ini warna coklat. Nah, ini anggaplah pita tuh warna coklat sini gitu ya. Oke, sip. Ini warna coklat. Nah, lanjut nanti. Maaf. Nah, ini warna coklat, terus ada warna hitam, ada warna merah, dan ada warna emas. Ya, 4 pita. Ya, berarti ini resistornya berapa? 1K ya, atau 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Biasanya kalau pergi ke toko tuh beli komponen tuh jangan bilang, "Bang, saya beli resistor 1000 ohm." Nah, ketawa orang nanti. Bilangnya nanti 1 kilo ohm gitu ya belinya. Oke, sip. Mungkin sekian dulu perhitungan dari angka ke apa namanya? Ke warna. Maka boleh lah ya. Satu lagi lah contohnya gitu ya. Ini kan saya simpan dulu ya. Ini saya simpan ini dari uh, resistor 3 ya. Ini belajar. Mungkin bisa jadi thumbnail sama saya nanti. Lanjut, ini tab. Saya contohkan satu lagi lah. Saya pengennya resistor itu yang lebih besar lagi gitu ya. Saya bikin angka itu berapa ya? 15.000 lah. Ini ada nggak ya resistor 15.000 ya? Oke, atau ini sama dengan 15K. Kalau nggak salah itu ada gitu ya. 15 kilo ohm gitu ya. Oke, kan saya singkat dulu. Oke, sip. 15.000 ya. Saya pengennya yang 4 pita dulu gitu ya. Nanti di video kedua kan saya kasih yang 5 pita gitu ya. Lanjut, ini akan saya bagi jadi 4 bagian. Wah, yang ini pita terakhir itu pasti toleransi. Ya udah saya bikin warnanya emas saja.
emas, biar mempermudah ya. Berarti tinggal 3 sisa ini ya, pitanya atau cincin gitu. Berarti di sini ada angka 1, ada angka 5. Ah, ini dia. Berarti ini digitnya ada 3, berarti ini 4. Ya, seperti itu dia. Berarti ini pita 2 terakhir perkalian 10. Warnanya ada 3 di sini nih. Ada 3 0. Berarti di sini warnanya oranye berarti. Kenapa oranye? Berarti di sini perkalian 10-nya pangkat 3. Ini dia. Jingga ya, 10 pangkat 3. Ini dia. Sip, balik lagi berarti sini oranye ya. Oranye atau jingga. 5 ini berarti hijau ya. Oke, ini harus hafal gitu ya. Ini hijau, ini angka 1, berarti di sini coklat. Oke, sip. Coklat, hijau, oranye, emas. Ini yang 4 pita ya. Berarti ini biasanya toleransi berarti 5% gitu. Berarti di sini ada angka 5. Oh, maaf. Berarti di sini ada 5%-nya gitu ya, 5%. Sip. Kita buktikan nanti, lihat di Google gitu ya. Kita pengen resistornya itu yang 15 kilo ohm gitu. Betul nggak? Yang 4 pita gitu ya. Nah, ini dia. Resistor 15 kilo ohm. Ah, ini dia. Ada ya di Bukalapak gitu ya. Nah, di Tokopedia ada nggak ya nih? Oh, ada. Oh, nih. Harganya Rp300 gitu ya. Murah ya, resistor itu memang murah ya, tapi bukan murahan gitu. Ini ilmu yang kita ambil gitu ya. Jadi ini warnanya. Kalau kita beli yang 15K akan dapat nanti warna itu coklat, hijau, oranye, emas ya, sama dengan kita hitung tadi, coklat, hijau, oranye, emas. Nah, ini dia. Ini kebetulan ya, bukan kebetulan tapi memang sengaja saya pengen bikin itu resistor 15K gitu. Kenapa nggak 16K gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah saya nggak ada itu. Ada emang ya. Oh, ada ya. Oh, ada ternyata. Sip, nggak apa-apa lah. Buat nanti biar mudah dipahami, mungkin sekian dulu videonya ya. Akan saya lanjut nanti di video kedua itu penghitungan yang 5 pita ya, atau biasanya terbuat dari bahan metal gitu ya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.